Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Bisa sama-sama? Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Oke, bisa diulangi? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Balik gerakan. Sehat. Nah. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Nah, kalau begitu, kalau semuanya masih semangat, baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh tentang coding dan kecerdasan artifisial ini, alangkah baiknya sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doanya di depan? Oke, tangan kanan kita. Oke, siapa namanya? Nasya. Oke, mulai maju ke depan Nasya, pimpin doanya ke depan sini. Atau di tempatnya saja, tempatnya saja. Seluruhnya siap. Dari sekarang. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama dimulai. Alhamdulillah. Jadi, apa perlunya kita berdoa? Supaya diberikan apa? Apa doa tadi? Diberi pemahaman yang baik. Apalagi juga kita berdoa. Memberi ilmu. Siapa yang memberi ilmu? Allah. Ada yang lain? Apa tujuannya kita berdoa? Masih ada? Memberi rezeki, ya tidak apa-apa, itu boleh. Memberi rezeki. Oke, beri tepuk tangan dulu buat temannya yang telah menjawab. Perlunya kita berdoa supaya itu tadi yang nggak bilang teman-teman kak, diberi kemudahan, Allah menjawab doamu, mengabulkan doamu, kelak kamu akan menjadi anak yang berguna. Tak lupa pun orang tua tak di rumah itu senantiasa mendoakan kalian. Barak badi-badi di anakku main sekolah ya. Dapat ilmu yang bermanfaat, di sana manfaatkan di rumahnya, di sana manfaatkan di lingkungan sekitarnya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita menjadi anak yang berguna, anak yang berbakti. Oke, paham? Jadi sudah tahu kenapa kita harus berdoa sebelum belajar. Bukan hanya belajar, tapi kegiatan yang lain pun kita harus berdoa. Supaya Allah lihat, oh ini hambaku, ini anak-anak yang betul-betul perhatikan, yang betul-betul mau belajar. Anak yang bersungguh-sungguh, insya Allah Indonesia Raya secara bersama-sama. Silahkan berdiri semua. Indonesia, tanah airku, tanah rumah darahku. Di sana aku berdiri.
Baiklah anak-anak, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang siapa yang masih ingat pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial kita sebelumnya? Siapa? Coding atau berpikir seperti komputer atau berpikir komputasional. Ada 4. Masih ingat sih? Ada 4 cara berpikir komputasional. Apa itu? 1. Ada dekomposisi. Kedua, pengenalan apa? Pengenalan pola. Ketiga, apa? Abstraksi. Keempat, terakhir, berpikir algoritma. Jadi 4 poin, 4 hal yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Jadi kita coding dan kecerdasan artifisial ini akan mengajarkan kalian bagaimana kita bisa berpikir seperti komputer. Dan pembelajaran pada hari ini yaitu pengenalan konsep kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Siapa yang membuat? Manusia. Siapa yang pintar? AI atau manusia? AI itu manusia? AI itu manusia? Manusia. Kenapa manusia? Kenapa manusia? Katakan, tunjuk tangan. Siapa yang berani? Kenapa manusia lebih pintar? Karena dia yang besar suara. Siapa pintarnya? Siapa namanya? Sorry. Siapa nama anak? Indri. Oke Indri, silakan berdiri. Tidak apa-apa, berdiri. Kenapa manusia dikatakan lebih pintar dibandingkan AI? Karena manusia yang membuat. Beri jempol dulu buat siapa namanya? Indri, beri jempol buat Indri. Jempol kanan, jempol kiri, kedua jempol mantap. Ulangi, kasih mantapnya ke sana karena dia menjawab. Ulangi, 1 kali beri jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol mantap. Ya, sambilai mantap. Oke. Karena manusia lebih pintar dibandingkan AI, ya, bukan AI yang lebih pintar dari manusia, karena manusia yang bikin robot, manusia yang ciptakan robot. Tidak mungkin robot lebih pintar dari manusia. Oke, paham? Oke, untuk menambah pemahamannya, sebentar Pak Guru akan memperlihatkan sebuah video tentang cerdasnya manusia menciptakan robot. Jadi siapa yang cerdas? Manusia, tapi membuat sebuah robot cerdas. Robot cerdas atau kecerdasan buatan. Silakan lihat sama-sama.
Iya. Dia Amerika dan Jepang. Kamu siap melihat sendiri kecantikannya. Bayangkan, kan kopi, tapi yang menyiapkan bukan manusia, melainkan super presisi. Ini bukan adegan film sci-fi, ini Korea Selatan. Di sini, kopi bukan cuma soal rasa, tapi soal pengalaman teknologi masa depan yang canggih. Setelah kopi diracik robot, makanan pun diantar jalan sendiri, menyusuri jalan, lalu berhenti tepat di depan pintu. Bukan hanya makanan-makanan koper pun kini dibawa robot. Ia mengikuti pemiliknya tanpa sentuhan, menyusuri bandara seperti asisten pribadi masa depan. Oke. Sudah lihat videonya sama-sama? Sudah. Bayangkan kalau di rumah tadi duduk-duduk, baru ada yang ambil lagi teh, ada yang susu tak? Enak tidak? Enak. Membantu manusia tidak? Membantu. Tidak sedikit. Google. Jangan dulu robot kan ambil di Nah, itu adalah kecerdasan buatan manusia yang membuat sebuah kecerdasan. Baiklah. Untuk lebih refresh lagi, Pak Pura akan melakukan sebuah ice breaking. Ice breaking, apa itu? Ice breaking. Setiap angka 2 tarik napas. Nah, misalnya setiap bilangan genap tarik napas. Bilangan genap coba sebut. 2, angka genap. 2. Berapa lagi? Masa 3? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Oh, kalau 3 bilangan genap patukan. Bilangan ganjil. Nah, setiap kelipatan bilangan genap tarik napas. Jadi kita tunjukkan, jadi yang salah maju di depan. Maju di depan menyebutkan satu kecerdasan buatan. Tidak mati JKH. Ada di situ. Oke. Jadi Pak Guru tunjuk ya. Misalnya kita menghitung mulai dari 1. Oke. Sebut. Tarik napas. Ya, tarik napas. Kita lanjut. 3. Ayo tarik napas. Setiap angka genap tarik napas. Masih loading di sini. Oke, coba. 1, 2. Jangan kalau 2 aja. Kasih di depanku. Oke, lagi. 1, Ya. 3, Ya. Mana Pak? 5. Kita. Tarik napas. 6. Di sini 6, 7. Yang salah lagi. Yang salah menyebutkan satu salahnya. Mau dibuktikan? Coba. Di sini Guru akan memperlihatkan salah satu aplikasi. Siapa yang bersedia maju ke depan, bantu Pak Guru untuk menjalankan aplikasi ini. Tinggal diklik saja. Siapa yang mau? 1 orang. Ayo, yang berani. 1, 2, 3. Siapa nama yang menjawab tadi? Indri, beri tepuk tangan buat Indri dulu. Ayo kemana? Kita ada waktu juga. Tidak ada lagi Pak. Belum kita. Oke. Klik saja continue. Oke. Sabar. Jadi begini, sebelum diklik, Pak Guru jelaskan dulu ya. Ini ibarat robotnya. Ya, ini robot, ini mesinnya ini yang akan membaca jenis-jenis barang yang akan dimasukkan atau yang diinput. Ya. Oke. Silakan diklik continue.
klik continue. Nah, nanti temannya ini Indri akan menentukan kalau dia seekor ikan mirip seekor ikan akan diklik bahasa Inggrisnya ikan apa? Fish. Nah, diklik fish. Tapi kalau bukan lihat dulu. Kalau bukan ini dalam sini sebuah ikan, klik not fish. Oke. Ini apa ini? Ayo sebut sama-sama apa ini? Fish. Oke. Taruh dalam. Taruh dalam. Fish. Not fish. Oke, continue. Klik continue. Oke. Klik continue. Ini. Fish. Not fish. Fish. Oke. Oke. Oke, continue. Fish. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting sudah mencoba. Oke. Lanjut, continue. Di mana dia kalau sudah continue, continue. Oke, sekarang ayo kita menyaksikan siapa yang bekerja tadi. Sebelum AI siapa yang memerintahkan? Siapa manusianya? Ini kau Indri. Oke, kita lihat apakah Indri inputannya sudah benar, semua atau salah. Oke, jalankan. Kita lihat apakah benar di semua ini si robot ikan. Dia membaca. Oh, ini bukan ikan. Bukan ikan. Ini baca ikan juga ya. Tadi ada yang keliru. Ini juga dapat kalian ikan ini. Oke, continue. Oke, ternyata. Oke, silakan dulu buat ini bertepuk tangan buat ini dulu. Inilah salah satu cara kerja komputer. Salah satu cara bekerjanya kecerdasan buatan. Pertanyaan Pak Guru, apakah kecerdasan buatan ini bisa salah? Bisa keliru? Bisa. Tergantung siapa? Tergantung data yang dimasukkan. Kalau dikasih masuk ke ikan, jelas robot akan dia membaca ikan. Tapi kalau dikasih masuk ke sisa makanan tadi, nah baca ikan karena ada kesalahan penginputan. Jadi kecerdasan artifisial tidak selamanya benar, tergantung data yang dimasukkan. Oke, baik anak-anak, sekarang mau lebih paham lagi cara kerja kecerdasan artifisial? Oke, kalau mau, mana tepuk semangat dulu, tepuk. Kita akan mengerjakan lembah kerja secara berkelompok. Sudah ada perangkat laptopnya masing-masing? Ada. Sudah tersambung ke koneksi internet? Ada? Sudah? Kelompok 1? Sudah? Sudah disambungkan ke koneksi internet? Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kalian baca petunjuknya dulu dalam kelompok ini. Ini. Ini dikasih dua ini supaya ini bisa membaca itu nah. Sakit pun. Nah, itu aja. Buka dan nyalakan.
ambil 4 benda apa saja yang ada di sekitarmu. Tapi 3 saja benda, 3 saja. 3, tidak usah 4, 3 saja ya. Sudah. Tempat air bisa juga, tempat air songkok tak bisa toh. Nah, oke. Kemudian klikkan ini nak. HTTPS Teachable Machine. Buka, sudah dibuka Google-nya? Nah, baca Google-nya. Itu, Pak Guru perbesar ya. Jelas ya tulisannya. HTTPS Teachable Machine. Coba klik di situ ambil tempat benar ketikanya. Coba sini geser sini dulu. Ya geser di sini supaya lihat juga ya. Coba. Tak dodot. Aku asal sini di sini ya. Kenapa? Hah? Coba. Kita saja. Klik dulu. Klik saja Teachable Machine itu tulisannya. Bisa langsung ditulis ini, diketik ini nak. Teachable Machine. Sudah ada yang sudah masuk? Sudah? Ayo cepat. Ikuti petunjuk dari LKPD yang Pak Guru bagikan. 30. 30. Pakai pilih lagi. Sudah? Teachable. Masuk? Sudah? Itu baca petunjuknya nak. Apa yang diklik? Klik image project. Ini ya. Klik. Tuh. Terus baca itu trying model. Ini webcam. Klik webcam. Klik. Sudah diklik. Pelan-pelan. Oke. Satu-satu. Nanti mesin akan membaca itu apa. Kalau sudah, ada yang tekan hold. Teachable. Bertanya sama temannya. Sudah nih? Enggak. Satu-satu. Enggak, memang banyak langsung naruh kamu. Biar nih. Itu sudah. Enggak. Kalau sudah, bawa kita lagi. Satu benda, satu kamera ini kelasnya lihat.
Sudah baca? Sudah? Klik get start itu di depan itu di nomor 3. Yang baca nomor 3 KW itu. Klik apa di klik? Get started. Oke. Sudah? Nah, apa yang lagi dipilih nomor 4? Bacakan kita baca. Ya, itu aja. Kita baca baca. Bacakan di bawah apa itu nomor 4? Ya. Baru apa lagi? Nah, standar. Klik itu standar yang biru. Ini ya. Close me. Ya. Ini. Bukan kelasnya, nama bendanya itu kelas. Apa benda dikasih masuk tadi tadi? Kenapa? Masukin. Ini. Kenapa nak? Yes. Saya keluar. Dah. Bisa masuk. Hah? Apa itu lakukan? Itu tindakan selanjutnya. Klik yang ketiga. Sudah ada yang berhasil? Tiga saja, dua saja. Waktu dua. Teachable machine. Sudah berhasil? Sudah berhasil? Hah? Bagaimana? Ubah namanya kipas mini. Oke, pulpen. Kalau sudah, close ini. Nah, ini ekspor. Kasih masuk nih untuk membuktikan apa tadi. Dua benda. Tidak situ. Nanti dia baca. Oh, benda ditaruh di sini. Kita baca nanti. Apa? Pertama. Nah, dimasukin dulu ini namanya. Apa benda apa pertama? Ketiga. Pulpen. Bukan pulpen. Pulpen. Ya.
Sudah? Oke, sudah. Selesaikan itu tugas sudah. Jawaban itu pertanyaannya dijawab nomor sini. Ya, ditulis di sini, ditulis di bawahnya ya. Apa yang terjadi? Tahan. Sudah. Lanjut lagi ini. Kita buktikan. Oke. Tapi kata pertama. Ya, ini. Kasih pasti. Apakah dia membaca pergerakan dengan 100% tanpa pensil? 100%. Oke, benar atau tidak? Nah, dijawab nomor 7. Coba. Ayo coba itu. Ini. Ya. Oh, baru tahan gini. Ada yang gini tahan. Tahan. Oke, balik lagi begini. Putar. Tahan. Tahan. Klik lagi. Oke, sampai sini lagi. Klik. Ya. Baru kita tarik ke bawah. Kedua. Gambar kedua apa? Ini. Ya, di pen. Sampai sini lagi. Jawab ini sebentar. Apa yang terjadi? Oke. Apa yang terjadi ketika sudah ditulis begitu? Nah, apakah dia membaca yang lain? Tidak. Nah, benda yang dimasukkan sesuai dengan benda yang dibaca. Nah, itu. Ini sudah berhasil? Oh, ini kelihatan giginya. Nah, kita tutup pakai ada klip ini hole. Sudah di benda di bawahnya sudah. Benda ini kamu kata. Mana bendanya sudah? Oke. Nah, nanti pilih dia sudah baca buku itu atau tidak. Oke, kita klik end model. Ya. Ya, ini temannya sudah mencoba. Oke, ekspor. Ya, coba benda pertama. Pulpen, mana pulpen tak? Nak baca pulpen ni. Nak baca pulpen. Coba itu. Nak baca pulpen. Simpan. Apa dia membaca pulpen? Tidak, karena inputan yang dikasih masuk salah datanya, bukan gambar pulpen dikasih masuk. Nah, coba stop lagi. Karena data yang dimasukkan pulpen bukan songkok. Siapa yang salah? Ikut entah. Kenapa nak baca songkok ini nak baca pulpen? Karena siapa yang mengikut ini? Kalian sendiri toh? Jadi berdasarkan inputannya. Oke, silakan dijawab nomor 7. Nah, karena salah. Hasil kerja kelompok kami berdasarkan yang terjadi. Ada berapa gambar tadi? Oke, jelaskan. Ada 2 gambar atau benda. Apa itu bendanya? Bendanya apa? Ulangi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan. Ada 2 benda, yaitu tempat pensil dibaca
Kemudian jadi robot bisa membaca bahwa ini adalah sebuah penggaris. Apakah berhasil? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Siapa? Satu orang. Ayo cepat. Sini cepat. Perwakilan saja, tidak apa-apa. Boleh dua orang teman cepat. Awas, hati-hati. Beri salam. Perwakilan dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan sini teman-teman siapa kalian yang bertanya? Kami. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Adit dan saya Tawa. Oke, silakan. Wah, mantap. Apa yang terjadi dari kasus tersebut? Baca soalnya dulu. Apa yang terjadi? Oke, yang lain dengar. Kalau sebentar ada yang tidak memperhatikan, Pak Guru akan tunjuk apa yang catatan teman-teman. Kalau tidak tahu, Bu Surti tinggal cari tahu. Silakan ya. Komputer bisa membaca dan mengikuti gambar sesuai data yang diinput. Oke. Kemudian bendanya apa? Bendanya yaitu buku dan Teks. Bagaimana setelah apakah komputer bisa membaca bahwa itu adalah buku? komputer membaca buku 100%. Oke. Dan komputer juga membaca teks sebanyak 100%. Oke, Ustaz, bisa lagi? Apa nama lagi tadi? Udah bilang. Apa bilang? Ulangi, itu tidak ada perhatian teman-teman. komputer bisa membaca dan mengikuti gambar sesuai benda yang diinput. 100%? Ya, 100%. Benar? benar. Benar. Beri jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kita pertama dulu. Ustaz, dua orang nih. Siapa apa dua orang? Ayo cepat Ustaz. Pelan-pelan Ustaz. Nah, kayak begini tadi. Assalamualaikum. Perkenalkan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3. wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Nanti. Perkenalkan nama saya Irfan. Perkenalkan nama saya. Semangat saya. Ya. Saya siapa? Nama siapa? Putra. Oke. Kami Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan kerja kelompok. hasil kerja kelompok kami. Oke. Tadi ada berapa benda? Jelaskan. Tadi kami Yang bisa perhatikan dua benda. Apa nak? Songkok dengan pulpen. Bagaimana? Apa yang terjadi? Benda tidak sama dengan yang dibaca oleh komputer. Salahnya di mana? Di komputer atau penginputannya? Penginputannya. Jadi komputer bisa salah karena inputan yang salah. Bagaimana percobaannya? Berhasil atau gagal? Gagal. Tidak apa-apa. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Sudah berani. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Cepat. Kelompok lama-lama. Oke, selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perbaiki sikapnya. Perkenalkan nama saya Indri. Oke. Perhatian
Perwakilan dari. Perwakilan dari kelompok. Oke, silakan mulai. Perhatikan ya, sama apa yang terjadi. Oke. Benda yang dibaca sama. Benda yang kami masukkan apa? Contoh kipas dan Benda yang kelompok kami masukkan yaitu benda apa? yang kami masukkan kipas dan Oke. Nanti lagi apa yang dimasukkan? Kipas dan apa? Hah? Bendanya. Ada satunya apa nama tadi pulpen. Pulpen. Oke, bagaimana hasilnya? Pulpen 100, kipas 100. Nah, komputer membaca sesuai benda yang masukkan dan benda yang diinput. Berhasil atau tidak? Oke, kasih tempat-tempat dulu buat kelompok 4. Oke, sekarang hasil LKPD-nya dikumpul. Mana satu? Oke, sebentar. Oke. Nah, mana? Oke. Perhatian. Semua fokus. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang konsep penerapan kecerdasan artifisial melalui aplikasi attachment mobile. Tadi ada 4 kelompok yang sudah mempraktikkan. 3 kelompok alhamdulillah berhasil, 1 kelompok bukan gagal tapi keliru memasukkan data yang salahnya dari penginputannya. Itulah kecerdasan buatan tidak selamanya benar. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Kesimpulannya apa? Ternyata ternyata AI mampu mendeteksi atau mengetahui apa-apa data yang dimasukkan. Kedua, kecerdasan buatan apakah membantu pekerjaan manusia. Itu tadi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kecerdasan buatan itu harus siap kita terima. Apalagi anak-anak seperti kalian, tidak jauh lagi kecerdasan buatan ada di sekitar kita. Jadi kita pintar-pintar harus mengoperasikan kecerdasan buatan. Oke, baiklah. Sebelum Pak Guru menutup kegiatan pada hari ini, Pak Guru mau satu orang ketua kelasnya memimpin doa ulang. Silakan dirapikan bukunya. Oke, mana? Tidak usah ditutup nanti. Oke, mana ketua kelasnya?